Pria itu terkejut mendapati roti goreng buatan wanita itu bisa berlari sendiri, bahkan mengeluarkan suara tawa aneh. Orang-orang yang melihat semakin tidak percaya. Bahkan ketua asosiasi kuliner yang sudah berpengalaman juga belum pernah melihat pemandangan semacam ini. Siapa sangka wanita di depannya adalah juara utama kompetisi koki internasional. Sebelumnya ia tinggal di desa. 2 tahun lalu orang tuanya membawanya ke restoran keluarga. Sejak itu ia bekerja keras sebagai koki utama, berharap bisa diakui oleh keluarganya. Namun kenyataannya ia tetap tidak diterima. Wanita licik di rumah bahkan sering mencuri karyanya, agar wanita itu tetap memasak. Wanita licik itu berjanji akan memberitahu keluarga soal kebenaran. Namun saat ia menagih janji, ia malah didorong hingga jatuh ke tanah. Saat keduanya bertengkar, makanan yang sudah disiapkan dengan hati-hati pun ikut terjatuh. Wanita licik yang murka langsung ingin membunuhnya. Tiba-tiba keluarga memanggil untuk menyajikan makanan. Wanita licik buru-buru berpura-pura sedih, bilang bahwa wanita itu sengaja menjatuhkan masakan, bahkan melukai tangannya. Meski wanita itu berusaha keras menjelaskan, ayahnya tetap tak percaya, bahkan tanpa ragu mengancam akan mematahkan kakinya. Lalu pergi begitu saja. Akhirnya wanita itu benar-benar dibunuh oleh wanita licik. Mungkin karena nasibnya yang menyedihkan, ia terbangun kembali di 2 tahun sebelumnya. Saat pertama kali masuk ke restoran keluarga sebagai koki utama. Di saat yang sama wanita licik baru saja kembali dari luar negeri. Ayahnya berniat menjadikannya pemimpin restoran, dan wanita itu hanya dijadikan asisten. Mengingat bagaimana ia meninggalkan gelar koki dunia demi keluarga. Namun akhirnya dimanfaatkan dan disia-siakan. Kali ini ia tidak mau lagi. Sebelum pergi, ia mengambil 1 sendok besar sup rumput laut, lalu menyiramkannya ke tubuh wanita licik. Kemudian langsung pergi di depan ayahnya. Aksi itu membuat ayahnya marah besar, dan langsung menunjuk wanita licik sebagai penerus. Bahkan mengejek wanita itu hanya pantas jadi tukang cuci piring. Baginya restoran akan tetap maju selama ada wanita licik. Namun siapa sangka, baru 3 hari berlalu, pelanggan restoran langsung berkurang drastis. Kedua kakaknya pun kaget bukan main. Padahal semua masakan dikerjakan oleh wanita licik. Setelah wanita itu pergi, reputasi restoran langsung menurun. Padahal semua keberhasilan restoran selama ini adalah hasil kerja wanita itu. Di sisi lain saat ia baru keluar dari restoran, sebuah mobil mewah tiba-tiba berhenti di depan. Ternyata itu anak orang kaya yang sudah lama mengaguminya. Setelah tahu wanita itu berhenti bekerja, ia langsung datang untuk mengajaknya buka restoran bersama. Wanita itu setuju, tapi dengan syarat restoran harus dibuka tepat di seberang restoran keluarga. Sementara itu di rumah, keluarga masih membicarakan keburukannya. Mereka yakin wanita itu tidak akan bisa bertahan sendiri. Hanya kakak tertua yang merasa khawatir. Saat ia masuk ke kamar wanita itu, ia langsung terkejut. Karena kamar yang ditempati jauh dari kata mewah. Tidak seperti yang dikatakan wanita licik. Pembantu rumah menjelaskan, wanita itu selama ini diam-diam selalu menjaga perasaan semua orang. Kakak tertua jadi merasa bersalah. Tak sengaja ia menemukan buku catatan. Isinya adalah resep-resep masakan. 3 hari berlalu. Restoran keluarga makin sepi. Kabar tentang restoran baru wanita itu mulai tersebar. Wanita licik buru-buru menyalahkan wanita itu. Bilang kalau dia mencuri resep. Dan merebut pelanggan keluarga. Ayah yang emosi langsung mengajak orang-orang pergi ke restoran wanita itu. Saat itu wanita sedang melayani pelanggan. Tiba-tiba keluarga masuk dan mengacau. Namun saat itu juga, ketua asosiasi kuliner masuk. Keluarga pun menantang wanita itu adu